Shalom, selamat malam buat kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mari mau kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dalam ibadah kita malam hari ini. Kita mau angkat pujian kekuatan di hidupku. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaibkah Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam
kasih Yesus, benar Tuhan, kami takkan goyah di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, oleh setiap firman-Mu dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Pak, kami syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kembali selamat berjumpa di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang keempat. Kita bersyukur bahwa selama perjalanan sampai kepada hari ini, saudara, kita percaya Roh bekerja di antara kita. Ada penyingkapan-penyingkapan baru yang sedang dikerjakan dalam kehidupan rohmu. Kita percaya bahwa ketika saudara tekun mengikuti doa 10 hari ini, ada kuasa Roh yang bekerja di dalam kehidupan manusia rohani kita. Manusia batin kita semakin diperbaharui. Manusia batin kita semakin diubah di dalam hadirat-Nya. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami minta tuntunan daripada kuasa Roh-Mu. Bawa kami kepada satu pemahaman yang baru. Bawa kami lebih mengerti kehendak Tuhan. Ketika kami sama-sama berdoa, meskipun secara virtual, jemaat yang berdoa di rumah, mari Tuhan, kami rindu ada lawatan Allah yang bekerja. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menahan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau yang menyingkapkan hal-hal yang terselubung, bahkan Engkau yang membawa kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa sudah ada satu penyingkapan. Siapa itu? Roh Kudus, pribadinya Allah. Kita juga disingkapkan bahwa Dia adalah pribadi yang memperbaharui kehidupan kita. Kemarin di hari yang ketiga, kita juga sama-sama merenungkan bahwa Roh Kudus adalah roh yang menginsyafkan dunia. Hari ini apa yang akan kita bahas? Hari yang keempat kita akan bicara bagaimana Roh Kudus sebagai penolong dan roh kebenaran. Mari saya akan mendasari dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Dengan judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin ajak kita buka perikop di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dengan judul perikop Rumah Bapa. Diawali dengan pernyataan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu. Luar biasa sekali. Ayat ini didahului dengan pernyataan janganlah gelisah hatimu. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Guru Agung kita, ketika Ia akan meninggalkan dunia ini, dikatakan jangan gelisah. Hal ini menunjukkan bahwa kegelisahan para murid terbaca. Ketakutan dan trauma para murid terbaca terlihat oleh Kristus. Makanya Kristus menyatakan, janganlah gelisah hatimu. Tentu hal ini mendasar sekali. Karena kalau kita perhatikan, hal ini di dalam Yohanes 13 ayat 33, waktunya tinggal sedikit lagi. Yesus akan segera tinggalkan mereka. Dan bagi murid-murid, peristiwa berpisahnya dengan Kristus tentu bukan perkara yang gampang. Karena meskipun mereka mengikut Yesus baru 3 tahun, tetapi 3 tahun ini adalah waktu yang terbaik buat mereka. Dikatakan ini adalah the best time dalam seluruh perjalanan kehidupan para murid. Kenapa demikian? Mereka menyaksikan mukjizat secara langsung. Mereka melihat bagaimana Yesus mengusir setan. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Bagaimana mereka melihat orang lumpuh berjalan. Orang tuli mendengar. Orang yang buta melihat. Mereka melihat itu semua dengan mata kepala mereka sendiri. Dan tiba-tiba gurunya berkata bahwa ia akan menyediakan bagi kita rumah Bapa di surga. Sudah waktunya Kristus akan kembali ke surga. Tentu hal ini membawa satu kegelisahan bagi para murid. Namun
kita perhatikan lebih lanjut. Yesus tidak hanya pergi begitu saja, tetapi dikatakan bahwa Ia menyediakan penolong. Nah, kata penolong di sini menggunakan kata parakletos. Dari kata para ini adalah alongside. Sedangkan kletos itu dari kata call, memanggil. Alongside artinya berjalan di samping. Nah, kalau kita memperhatikan, berarti apa yang dimaksud dengan parakletos ini sendiri? Parakletos berarti berjalan di samping, mendampingi. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di sisi kita. Ia mendampingi kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Ketika Kristus meninggalkan manusia di tengah-tengah dunia ini, Kristus menyadari bahwa dunia yang dulu membencinya, bahwa dunia yang dulu menganiayanya, ketika Yesus tidak ada, maka mereka akan membenci dan menganiaya murid-muridnya. Tetapi Roh Kudus berjalan di samping sebagai penolong kita. Nah, sebagai penolong, kata penolong di sini merujuk kepada sesuatu yang belum terjadi. Saudara, ketika kita berjalan di tengah dunia ini, akan ada kejadian-kejadian yang menganiaya kita, yang membawa kita kepada kesulitan, kepada kesusahan. Roh Kudus mengingatkan kita, mempersiapkan kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi aniaya dan penderitaan. Roh penghibur ini, roh penolong ini yang akan mendampingi kita. Hal ini luar biasa sekali, saudara. Tetapi di samping Roh Kudus sebagai roh penolong, Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Apa maksudnya roh penghibur? Kalau tadi roh penolong itu sebelum kejadian. Nah, kalau roh penghibur itu setelah terjadi. Artinya, ketika anak-anak Tuhan ada di tengah-tengah kesesakan, ada di tengah-tengah aniaya, ada di tengah-tengah penderitaan, maka Roh Kudus berjalan di samping kita untuk memulihkan, menghibur, menguatkan kita yang teraniaya. Wah, luar biasa sekali, saudara. Ketika kita berjalan di tengah dunia ini sebelum kejadian, Roh Kudus berjalan di samping kita sebagai penolong. Dia yang akan mengingatkan, mempersiapkan kita. Tetapi ketika kita sudah dalam kejadian kesesakan, Dia pun berjalan di samping kita untuk memulihkan, untuk menghibur kita, bahkan menguatkan kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus yang berjalan di samping kita bukan hanya sebagai penolong, tetapi Dia adalah penghibur. Selain itu, Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah roh yang membantu kita untuk memahami perkataan, memahami janji, dan memahami kebenaran di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, saya akan bacakan untuk kita, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang merupakan penghibur, parakletos yang berjalan di samping kita. Selain Dia menolong dan menghibur, tetapi juga Dia adalah roh kebenaran. Dia yang akan mengajarkan tentang Kristus dan akan beri kesaksian tentang Kristus. Sampai akhirnya, kalau orang ada yang menyebut Roh Kudus adalah iluminator, Roh Kudus adalah penerang. Apa yang diterangi oleh Roh Kudus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang diterangi oleh Roh Kudus adalah pikiran, hati, kehendak, bahkan seluruh hidup kita. Sehingga ketika saudara membaca, mendengar, merenungkan firman, kebenaran itu akan menoreh goresan di dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga kita mengerti firman. Setelah saudara mengerti firman, maka iman kita mulai dikuatkan. Setelah kita mengerti, iman kita kuat, iman kita segar, hati kita dihiburkan, dan kita didorong
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kalau orang Kristen sampai hari ini masih berkata, firman Tuhan tuh aku nggak ngerti, firman Tuhan tuh susah, melakukan firman itu susah, nggak gampang. Betul saudara, tetapi ketika roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran itu berjalan di samping kita, saudara akan dimampukan. Ketika saudara mendengar firman ini pun, ketika saudara membaca kebenaran firman, saudara akan menemukan imanmu dikuatkan, rohmu disegarkan, akan ada roh yang menyala-nyala, akan ada roh yang berapi-api untuk memahami kebenaran firman. Bahkan engkau akan disegarkan. Ketika kita hanya mendengar berita-berita di luar, melemahkan roh kita, membuat kita lelah. Tetapi ketika saudara membaca firman dan diterangi oleh Roh Kudus, maka ada satu kehidupan yang menyala-nyala. Ada roh yang berkobar-kobar. Saudara semakin semangat. Saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Rohmu disegarkan dan engkau sanggup melakukan kebenaran firman. Sampai akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak lagi berkata, susah, tidak mungkin, mustahil, enggak ngerti. Saudara, banyak orang-orang yang belajar teologi pun, ketika hidupnya enggak dipimpin roh pun, mereka tidak akan pernah mengerti kebenaran. Tetapi kalau saudara hari ini dengar firman, saudara hari ini buka hati, minta Parakletos, minta roh penolong dan penghibur, serta roh kebenaran, membawa kita untuk mengerti maksud Tuhan, maka saudara akan melihat mata rohanimu terbuka, hatimu akan membara dengan cinta kasih Kristus, dan saudara akan sanggup untuk lakukan seluruh kebenaran firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Tuhan, roh kebenaran itu menjadi iluminator, penerang bagi pikiran, hati, perasaan, bahkan seluruh kehidupan kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Aku perkatakan sebagai hamba Tuhan bahwa engkau bukan lagi orang yang kalah dengan keadaan, tetapi engkau memiliki kekuatan di dalam roh. Ada roh yang menyala-nyala, ada roh yang selalu disegarkan setiap harinya. Karena firman itu hidup di dalam dirimu. Ada satu tuntunan dan pernyataan roh. Haleluya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Roh Kudus. Roh yang penolong, roh yang menghibur, bahkan roh kebenaran yang menuntun kami mengerti seluruh kehendak Tuhan. Tuhan, roh kami semakin dikuatkan di dalam Engkau, karena Engkau yang membuat kami menyala-nyala. Hati kami limpah dengan kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mereka pun akan kembali dinyalakan secara roh, akan kembali dikuatkan dan menerima lawatan dan jamahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap masih antusias ya. Kita masih mau tetap menyala-nyala. Besok kita akan ketemu di hari yang kelima. Saudara tetap, mari kita mau bangkitkan semangat dan roh kita. Karena saudara tidak berjalan sendiri. Ada roh penolong, penghibur, bahkan roh kebenaran yang berjalan di sisi saudara. Tuhan Yesus memberkati.